Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Masih sehat? Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan sesi materi, ada beberapa kesepakatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, kita harus menghormati peserta yang sedang berbicara atau berpendapat. Yang kedua, harap mematikan mikrofon jika peserta lain berbicara. Dan yang ketiga, melakukan raise hand jika bertanya atau berpendapat. Sanggup disepakati ya Bapak Ibu ya? Sanggup. Sanggup, oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan sesi materi, alangkah baiknya agar sesi ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah, dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Siti Kembalikan lagi. Oke. Ya, Pak. Agar semangat kita lebih membara lagi ya Bapak Ibu, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Saya minta Bu Nurul Fajariah untuk memimpin ice breaking kali ini agar teman-teman lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi dalam melaksanakan sesi materi nanti. Kepada Bu Nurul, saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Agus. Teman-teman, agar kita lebih semangat untuk melakukan presentasi IHT pada hari ini, ayo kita pemanasan dulu agar tidak judek istilahnya. Ya. Apa itu? Oke. Di sini saya akan mencoba membuat permainan, yaitu melanjutkan lagu. Melanjutkan lagu itu contohnya saya membawakan sebuah lagu, nanti pada akhir di kalimat pada lagu itu panjenengan yang saya tunjuk melanjutkan dari kata terakhir yang saya nyanyikan itu. Bebas, boleh lagu daerah, lagu nasional, lagu pop, dangdut, campur sari atau apapun. Yang penting ada kata terakhirnya itu. Oke, siap? Oke, siap. Oke. Lagu yang pertama. Kudu sambat karo sinten dadi mekaten ku. Halo. Bu. Siapa yang ditunjuk Bu? Pak Agus. Diulangi lagi Bu. Badhe sambat kali sinten sampun mekaten merana uripku Udah. Lanjut. Pak Agus mau melempar ke siapa? Mau melempar ke siapa? Saya melempar ke Bu Lila dulu. Bu Dwi, oke, dipersilakan. Bu Ahoe terakhirnya. Ya. Oke, terakhirnya berarti iya. Dilempar ke siapa? Aduh, apa ini, Mas? Ya. Ya. Berarti ya lagi ya? Iya. Iya. Berarti gilirannya siapa ini? Gilirannya Bu Fajar. Ya. Ya Habibal Qalbi ya khairul ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut agar kita tidak habis hanya sekedar ice breaking.
Ayo kita sesaat lagi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Agus. Terima kasih Bu Nur Fajaria telah memberikan ice breaking. Langsung saja ya Bapak Ibu ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen dulu. Bagaimana Bapak Ibu sudah tampil di layar panjenengan semuanya? Sudah Bapak. Ya. Pada sesi materi kali ini ya, saya akan membahas tentang asesmen diagnostik. Nah, peta konsep yang akan saya sajikan ada 3. Yang pertama, tujuan asesmen diagnostik. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Dan yang ketiga, asesmen diagnostik kognitif. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih asesmen diagnostik itu? Yaitu merupakan proses memetakan kemampuan semua peserta didik di kelas secara cepat dan tepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, agak paham, dan belum paham. Jadi asesmen diagnostik ini merupakan langkah awal bagi seorang guru sebelum melanjutkan ke tahap pembelajaran berikutnya. Yang kedua, tujuan dari asesmen diagnostik yaitu mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Nah, asesmen diagnostik itu dibagi menjadi 2 Bapak Ibu. Ada asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Apa saja sih asesmen non-kognitif itu? Yang pertama yaitu kita menggali kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Yang ketiga, mengetahui kondisi keluarga dan pergaulan. Dan yang keempat, gaya belajar atau karakter serta minat. Sedangkan asesmen kognitif itu mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan kelas remedial yang kompetensinya di bawah rata-rata. Mungkin sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu ada yang mau bertanya terlebih dahulu tentang asesmen diagnosis ini? Tidak ada, nggih? Sudah jelas, Pak. Jelas, nggih. Alhamdulillah, bisa saya lanjutkan. Nah, tahapan dalam asesmen diagnostik ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Apa saja tahap persiapan? Nah, pertama, pada diagnostik kognitif. Tahap persiapannya, kita diwajibkan untuk bertanya jawab atau menggali pertanyaan kepada peserta didik. Apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Nah, itu merupakan pertanyaan yang bisa digali dalam asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, setelah melakukan langkah persiapan, baru seorang guru itu harus melaksanakan ke tahap pelaksanaan, yaitu meminta peserta didik untuk bercerita, menulis, atau menggambar selama belajar di rumah serta menjalankan aktivitasnya. Sekarang ke asesmen diagnostik kognitif. Sama seperti asesmen diagnostik non-kognitif, ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut. Seperti Bapak Ibu yang dilihat di layar, itu contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan. Yang pertama, kita harus membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, kita mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, kita menyusun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Yang kedua, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah. Dan yang terakhir, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Asesmen diagnostik kognitif ini ada berhubungannya dengan asesmen formatif dan sumatif. Jadi dalam pembuatan soal nanti kita mengacu ke asesmen formatif, yaitu penilaian yang menekankan pada proses, dan mengacu pada asesmen sumatif, yaitu pencapaian dari tujuan pembelajarannya. Mungkin dari penjelasan saya ini ada yang belum dipahami atau mau bertanya Bapak Ibu, dipersilakan terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya. Sudah jelas, Bu Fajar, Bu Siti Khadijah, dan Bu Dwi. Halo, Assalamualaikum. Mendengar suara saya, Bu? Mau tanya, Pak, Ya, monggo dipersilakan. kapan kita melakukan asesmen diagnostik kognitif itu, Pak? Nah, mungkin sebelum saya jawab, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Bu Nur Fajaria atau Bu Lila, dipersilakan dulu. Halo Bu Dwi. Halo Bu Fajar. Iya. Oh, Bu Dwi raise hand, nggih. Monggo Budi. Saat pertama kali kita memasuki tahun ajaran baru, Pak, karena di situ kita belum mengenal karakteristik siswa. Jadi kita perlu membuat asesmen diagnostik dulu, kan kan memetakan kondisi siswa bagaimana. Nggih, betul. Nggih, betul sekali. Saya tambahkan ya, memang asesmen diagnostik kognitif itu dilakukan setelah kita melakukan asesmen non-kognitif dulu. Jadi kita melakukan asesmen non-kognitif dulu, setelah kita tahu menggali informasi siswa lebih dalam lagi, maka kita baru melaksanakan asesmen kognitif. Seperti itu ya Bu Siti Khadijah. Iya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi, saya stop presentasi dulu Bu. Sebentar ya Bu, gangguan sinyal Bu. Sabar dulu nggih. Nggih. Sudah kelihatan Bu? Belum Pak. Belum. Nih. Sampun? Sampun. Oke, alhamdulillah. Pada sesi ini yaitu tentang rancangan atau penerapan asesmen diagnostik di dalam kelas. Ini saya pakai jenjang kelas 4. Nah, capaian pembelajarannya saya memilih satu capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan energi kalor, listrik, bunyi, atau cahaya.
Nah, yang pertama kita menggali asesmen non-kognitif dulu. Misalkan kita mau mengetahui kesejahteraan, psikologi, dan sosial emosi siswa, kita dapat mengajukan pertanyaan, apa saja kegiatanmu di rumah, apakah kamu senang saat berada di rumah, siapa orang yang paling kamu sayangi di rumah. Nah, bisa juga Bapak Ibu bisa menggali informasi tentang mengetahui aktivitas selama belajar di rumah dengan pertanyaan, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Siapa yang mendampingi kamu belajar di rumah? Nah, itu bisa Bapak Ibu baca nggih, sampai menggali informasi, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Bapak Ibu dalam pelaksanaannya bisa memilih satu asesmen non-kognitif saja, jangan semuanya. Bapak Ibu bisa memfokuskan pada asesmen non-kognitif apa. Misalnya Bapak Ibu memfokuskan pada mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa saja juga boleh. Jadi Bapak Ibu nanti penekanannya pada gaya belajar. Kemudian langkah-langkahnya ya, ada langkah persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Alat bantu yang dibutuhkan berupa gambar, karena tadi materinya tentang energi, terus daftar pertanyaan, dan format hasil penilaian tindak lanjut. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sejauh ini? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Yang kedua, asesmen kognitif. Nah, di situ ada waktu asesmen. Kapan asesmen ini dilaksanakan, tanggal berapa, hari berapa, dan durasinya berapa jam, disesuaikan dengan materi pelajaran yang diampuh. Ada identifikasi materi yang akan diujikan, yaitu tentang IPAS, tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kolom pertanyaan, kita mengingat tadi ya, 2 pertanyaan sesuai jenjang kelasnya. Karena memakai kelas 4, jadi pertanyaannya sebutkan 2 bentuk energi yang kamu ketahui. Nah, kemungkinan jawabannya bisa energi otot atau energi bunyi. Skor kategorinya di sini saya menggunakan kategori A, yaitu paham utuh, kategori B paham sebagian, dan kategori C tidak paham. Rencana tindak lanjut bagi peserta didik yang masih kurang pada tahap ini, maka diadakan remedial tentang energi bentuk-bentuknya. Terus yang kedua, pertanyaan satu kelas di bawahnya. Nah, jadi ini pertanyaannya kelas 3. Bola dapat bergerak karena, jawabannya mendapatkan energi otot. Kipas angin dapat berputar karena energi apa Bapak Ibu? Apa, Pak? Kipas angin dapat berputar karena energi apa? Listrik. Pintar. Terus, energi yang dihasilkan oleh manusia disebut dengan energi apa ya? Yaitu jawabannya energi otot. Nah, itu yaitu pertanyaan di bawahnya. Sekarang 2 pertanyaan. Nah, dan ini pertanyaan untuk kelas 2. Kegiatan mendorong meja membutuhkan energi otot. Senter dapat menghasilkan energi cahaya. Iya, betul. Untuk skornya sama ya, saya menggunakan paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Rencana tindak lanjutnya juga sama. Bagi yang sudah paham, maka melanjutkan ke CP selanjutnya. Bagi yang tidak paham, maka diadakan remedial atau pendampingan sampai tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Membuat jadwal, mengidentifikasi materi, menyusun pertanyaan yang tadi, 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Alat bantunya, soal-soal yang dibutuhkan pada asesmen kognitif, kunci jawaban, dan rencana tindak lanjut. Itulah
sesi materi pada kali ini. Monggo Bapak Ibu bisa berdiskusi bersama. Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya, dipersilahkan. Halo Bapak Ibu. Ya Pak, saya Oh, Pak. ya. Apa Bu Siti Khadijah? Berarti dari apa yang Bapak sampaikan tadi tentang asesmen diagnostik itu antara yang kognitif dan non-kognitif itu berbeda ya Pak? Ya, berbeda. Bedanya yaitu pada penggalian informasinya. Kalau asesmen diagnostik non-kognitif itu dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang belum mengacu pada soal-soal atau lembar kerja. Sedangkan pada asesmen diagnostik kognitif itu sudah mengacu pada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Begitu Bu Siti Khadijah. Mungkin iya. peserta yang lain Ya, Pak. menanggapi. Sudah terwakili jawabannya Pak. Sudah Terwakili ya, sudah jelas. Oke. Alhamdulillah ya. Materi kali ini sudah saya sampaikan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mengerti dengan sesi materi kali ini sebagai penguatan saja. Nah, saya minta kepada Bu Fajar, apa yang sudah Bu Fajar pahami dari materi kali ini? Halo Bu Fajar, suara saya terdengar Bu Fajar? Bu Fajar? Mungkin gangguan sinyal ya. Saya lemparkan pertanyaannya ke Bu Lila. Bu Lila, kan sudah mendengar penjelasan dari saya. Nah, coba Bu Lila simpulkan apa yang sudah Bu Lila pahami dari sesi materi kali ini tentang asesmen diagnostik ini. Asesmen diagnostik. Iya. Asesmen diagnostik berbeda dengan asesmen dua asesmen lainnya ya Pak. Ya. Sebenarnya di sini masih ada yang kan sih. Agak apa Bu? Agak bingung. Ada yang masih ditanyakan. Kurang jelas Bu Lila suaranya. Saya belum terdengar. Halo? Untuk peserta yang lain mendengar? terdengar Pak. Terdengar. Oh, berarti sinyal saya ini. Terdengar tapi kecil soalnya Bu Lila Pak. Halo. Halo ya Bu Lila. Bisa diulangi Bu Lila? Oke, gini ya. Jadi penguatan kali ini, asesmen diagnostik itu kita mengukur kemampuan peserta didik secara awal. Setelah kita diukur kemampuan secara awal, maka kita melangkah ke asesmen berikutnya, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya pada materi asesmen diagnostik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mungkin penutupan saya kembalikan ke Bu Siti Khadijah. Oh, sebelum penutupan mungkin Bu Nurul Fajaria ada breaking lagi. Bu Nurul ini terlempar jauh dari saya ini. Monggo langsung aja Bu Siti Khadijah, kita tutup sesi materi kali ini nggih. Iya. Alhamdulillah teman-teman semua, sesi materi kali ini tentang asesmen diagnostik telah kita lalui bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Agus bisa kita terima dan kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Mari acara sesi pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Bapak Agus.
Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.